Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarpun sementara ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tidak ragu sedikit pun akan Immanuel. Allah menyertai kami. Hadirat Allah tetap nyata. Oleh karena itu berotoritaslah Engkau atas setiap kami dimanapun kami berada. Sehingga dalam otoritas Tuhan, keterbatasan kami tidak jadi penghalang untuk kami beribadah kepada Engkau. Keterbatasan kami tidak menjadi penghalang untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, lingkupi kami semua. Layakkan kami oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kebenaran firman yang kami dengar mengubah kami dan hidup kami semakin berkenan di mata Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami siap dilawati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berkenaan dengan minggu-minggu berkenan Roh Kudus, maka kita kaitkan kebenaran firman ini dengan pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Saya mohon biarpun Anda di rumah, Anda pegang Alkitab masing-masing. Yohanes 16 ayat berapa? 4b sampai ayat 15. Saya ajak jemaat dimanapun Anda berada untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Di bawah judul perikop pekerjaan penghibur. Kita mulai. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jangan lupa jemaat, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam serta melakukannya. Mulai kita pada konteks kebenaran ini. Konteks kebenaran ini bagian-bagian terakhir Yesus memuridkan murid-muridnya. Pasal 17 tentang doanya kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya supaya jadi satu. Pasal 18 Yesus ditangkap.
Makanya Tuhan Yesus berkata pada ayat 4b, ayat pertama yang kita baca. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Punya makna bahwa kalau bicara Roh Kudus, itu bicara nilai-nilai yang kekal. Bicara Roh Kudus, itu bicara nilai-nilai yang tidak diukur oleh panca indera. Ukuran panca indera bukan lagi ukuran. Makanya sepanjang Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk bicara tentang Roh Kudus, murid-muridnya masih dikuasai hal-hal lahiriah. Makanya mereka yang melihat Yesus mengajar, melihat Yesus buat mujizat, murid-muridnya tetap bisa gagal. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Roh Kudus ini bicara hal-hal yang sangat mulia. Makanya ayat 5 dan 6. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Murid-murid yang kerohaniannya belum begitu mantap, kalau Yesus nggak ada secara lahiriah, bisa membuat mereka berduka cita. Tapi ada saatnya Yesus naik ke surga, Yesus menyatakan kuasa Roh Kudusnya hadir pada murid-muridnya. Tetap percaya akan hadirnya Allah walaupun tidak kelihatan. Karena ukuran-ukuran ikut Yesus itu ukuran-ukuran bersifat kekal. Hal-hal yang kelihatan itu sebagai jembatan untuk orang gak percaya, untuk orang-orang yang imannya kurang bertumbuh, supaya itu jembatan untuk mereka lebih mempercayakan diri kepada Yesus. Lumpuh berjalan dibutuhkan orang-orang gak percaya supaya memberi diri percaya kepada Yesus. Kusta sembuh, buta celik, itu dibutuhkan bagi orang gak percaya supaya mereka sebagai jembatan untuk mereka mempercayakan dirinya kepada Yesus. Tapi bagi mereka yang dewasa rohani, tidak lagi menekankan aku sakitku sembuh atau tidak. Bukan itu lagi penekanan, tapi bagaimana aku hidup benar, berkenan di mata Tuhan. Makanya kalau Roh Kudus datang, jangan lupa catat jemaat 3 hal ini. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ini pekerjaan utama Roh Kudus. Sakit sembuh bukan pekerjaan utama, tapi sebagai alat dan jembatan. Tapi pekerjaan utama Roh Kudus adalah akan mengisafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Karena apa? Perhatikan ayat kunci dari pembacaan kita. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Ini penting. Kalau fokus kita bicara Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan Yesus, pasti penggalian kita tentang Roh Kudus tidak lari. Ia akan memuliakan aku. Jangan pernah bicara Roh Kudus kalau tidak fokusnya meninggikan nama Yesus. Makanya puncak kerohanian Kristen adalah hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itulah pekerjaan Roh Kudus paling terutama. Tujuan utamanya bagaimana supaya Yesus hidup dalam diri kita, sehingga Yesus tampil dari kehidupan kita, dari kelakuan kita. Untuk itu pekerjaan Roh Kudus pertama apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa artinya tidak taat. Jangan lupa, Allah berkata kepada Adam dan Hawa,
Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalimat itu menunjukkan fokusnya bukan buahnya jemaat. Jangan lupa ya, fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Kalau kau tidak taat, kau mati. Makanya orang berdosa mati rohaninya. Gak taat. Maka Adam dan Hawa ketika tidak taat itu berdosa, putus hubungan dengan Allah, diusir. Akan dosa karena tidak taat. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak taat itu namanya nggak percaya. Kalau saya khotbah ke sana kemari, tapi saya ceraikan istri saya punya istri simpanan, tetap saya khotbah, tetap aja itu nggak percaya. Jangan lupa, percaya itu taat, nggak percaya itu tidak taat. Makanya Roh Kudus bekerja menginsafkan kita akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Supaya kita diinsafkan bahwa kita nggak percaya, supaya jadi percaya. Itu yang pertama. Makanya Yesus dipermuliakan kalau kita taat. Jangan lupa, ketika Yesus ada di dunia, teladan yang dia berikan apa? Ketaatan. Apa kata Filipi? Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kekristenan berbobot mengaku Yesus Tuhan jika taat. Khotbah yang bagus, penyembahan yang bagus, nyanyian yang bagus, kalau tidak didasari ketaatan, gak ada makna di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus mau ketaatan kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Makanya ketaatan itu fokusnya perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Perintah Tuhan. Pada zaman akhir Tuhan cari bukan hamba Tuhan terkenal. Bukan hamba Tuhan yang banyak jemaatnya. Bukan hamba Tuhan yang banyak mujizat-mujizatnya. Tapi Tuhan cari apa? Sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Yang setia, yang taat. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini nilai yang paling mengerikan. Ketidaktaatan. Tapi yang kedua, akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara yang kekasih, kedua pekerjaan Roh Kudus yang terutama adalah akan kebenaran. Karena apa? Karena nilai yang tertinggi, mujizat di atas segala mujizat, karya Roh Kudus adalah ketika hidup kita benar. Yang paling serius kalau kita berdosa, kalau kita tidak taat. Yang paling bernilai kalau kita hidup benar. Karena kita taat, maka hidup kita benar. Gak ada gunanya kalau khotbah saya benar, tapi saya menjadi suami yang tidak benar. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya kalau kita worship leader yang benar, pemain musik yang benar, tapi di jalan raya kita tidak pernah benar. Gak ada gunanya. Yang penting Roh Kudus bekerja, kita menjadi orang benar. Jadi suami yang benar, ibu-ibu jadi istri yang benar, bapak ibu jadi orang tua yang benar. Kita anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang benar, membayar pajak yang benar, berkelakuan yang benar. Itu mujizat yang paling penting. Roh Kudus dikirimkan kepada kita, dicurahkan pada kita, supaya kita hidup benar. Makanya Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu nilai tertinggi. Untuk itu, saudara yang kekasih, mari kita responi pekerjaan Roh Kudus. Kalau ada hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita, tinggalkan. Tinggalkan. Jangan pernah pertahankan.
Kalau sempat kita tahu hal yang gak benar, kita tidak mau tinggalkan, bahaya. Pertama apa? Roh Kudus berduka cita. Roh Kudus tidak pernah berduka cita kalau kita tidak punya mobil. Roh Kudus tidak pernah berduka cita kalau kita tidak punya anak sampai mati. Maafkan saya. Roh Kudus tidak pernah berduka cita kalau sakit kita tidak sembuh. Bahkan maafkan saya, Roh Kudus tidak pernah berduka cita kalau kita berdedikasi sebagai seorang dokter, sebagai paramedis, perawat, mau merawat orang COVID-19, kena mereka COVID-19. Dokter yang beriman kena COVID-19. Pendeta yang beriman kena COVID-19. Kena wabah corona. Roh Kudus pun tidak berduka. Karena bukan upah corona maut. Upah dosa maut. Makanya kalau kita hidup gak benar, Roh Kudus berduka. Lebih bahaya lagi, kalau kita sudah diperingatkan seperti ini, tetap kita hidup dalam ketidakbenaran. Kita pertahankan hidup tidak benar. Langkah berikutnya bahaya. 1 Tesalonika 5. Apa itu? Jangan padamkan roh. Tahap berikutnya, roh itu bisa padam. Arti padam itu mengarah kepada yang paling mengerikan. Menghujat roh. Karena apa? Kalau Roh Kudus padam, gak menginsafkan kita lagi akan dosa, kita tetap dalam dosa dan kita nggak mau bertobat, kita binasa. Oleh karena itu, Tuhan sangat sayang kepada kita, jemaat GBI Senayan City, jemaat yang diperhatikan Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus dicurahkan bukan saja menginsafkan kita akan dosa, tapi kita dikuatkan untuk hidup dalam kebenaran. Makanya dikatakan dalam ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Jadi ciri utama Roh Kudus bekerja, kita hidup dalam kebenaran. Jangan lalai. Dan yang berikutnya, yang ketiga. Tadi yang pertama akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Karena Yesus naik ke surga, maka Yesus menggunakan kita sebagai media menceritakan Yesus dengan kelakuan benar. Kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Dua hal ini jangan pernah lupa. Dosa yang paling serius, kebenaran yang paling mulia. Dosa yang serius ini supaya kita tinggalkan, jangan lagi kita tidak taat kepada Allah. Kebenaran kita harus taat kepada Allah sampai garis akhir. Kaitannya dengan yang ketiga, akan penghakiman. Karena kedua hal itu akan nanti ada penghakiman. Saya khotbah, puji Tuhan. Dikenal orang, puji Tuhan. Tapi tetap itu tidak punya peran penting untuk kita siap menghadapi penghakiman. Tapi kalau kita tidak mau lagi main-main dalam dosa, kita tinggal sifat-sifat ketidaktaatan. Kita belajar taat, walaupun bisa gagal, tapi jangan pernah menyerah. Belajar taat. Maka Roh Kudus itu juga disebut roh penghibur. Menghiburkan kita, menguatkan kita supaya jangan pernah menyerah. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Dimampukan hidup dalam kebenaran. Nah, dua hal ini akan dihakimi. Bukan saya banyak khotbah membuat saya bagus. Bukan banyaknya saya mendoakan orang sakit sembuh, saya bagus. Saya hidupnya benar atau tidak. Itu paling penting. Supaya kita terfokus kepada pekerjaan Roh Kudus yang utama. Makanya ayat 11. Akan penghakiman. Karena apa? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya apa? Untuk kita taat. Hidup dalam kebenaran, karena iblis dan roh jahat sudah dikalahkan,
Maka meninggalkan dosa, meninggalkan ketidaktaatan, hidup taat pada firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Jangan lupa jemaat, itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Kenapa? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kenapa? Karena Allah menyatakan dirinya Immanuel, Allah menyertai kita. Maka hidup meninggalkan dosa, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran oleh karya Roh Kudus di dalam dan melalui hidup kita. Itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Kalau soal bisa atau tidak bisa, gak ada penghakiman. Tapi yang benar soal mau atau tidak mau. Makanya ada penghakiman. Kalau anak saya dulu kuliah, saya katakan, "Nak, kamu semester berapa?" Misalnya dia bilang, "Aku semester 5 Pak. Tolong semester 6 beli papa rumah." "Waduh, nggak bisa dong Pak, saya lagi kuliah." "Oh, saya hukum kamu." Nggak bisa. Kalau nggak bisa dilakukan, nggak bisa dihukum. Nggak ada pengadilan. Tapi kalau saya bilang, "Nak, kau semester berapa?" "Semester 5 Pak." Ingat, jangan lupa, tetap kerjakan PR. Jangan gagal semester kamu. "Pak, saya nggak bisa." Itu bukan nggak bisa, kau nggak mau. Kalau kau nggak lakukan, uang jajan kau, uang mingguan kamu, uang bulanan kamu, saya kurangin. Itu bisa. Karena masalah mau atau nggak mau. Maka karena penguasa dunia ini telah dihukum, ada Immanuel, Allah menyertai kita, hidup meninggalkan dosa, hidup meninggalkan ketidaktaatan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran. Itu bukan soal bisa atau tidak bisa, soal mau atau tidak mau. Maka ada penghakiman dan Roh Kudus ingatkan itu supaya kita tidak berlambat-lambat untuk bertumbuh rohani kita, iman kita semakin luar biasa, taat kepada Tuhan, semakin mau dirubah karakter kita. Makanya bukti Roh Kudus terutama ada di buah roh. Jangan lupa, buah roh, bukan karunia roh. Karunia roh itu penting karena setiap orang percaya harus tahu apa karunia rohnya. Tapi jangan lupa, orang punya karunia roh masih bisa binasa masuk neraka. Apa kata Matius 7? Pada zaman akhir banyak orang teriak, "Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku banyak bernubuat demi namamu. Aku banyak mengusir setan demi namamu. Aku banyak melakukan mujizat demi namamu." Tuhan Yesus bilang, "Aku tidak kenal engkau. Hanya kau pemungut kejahatan." Orang punya karunia roh masih mungkin ditolak Tuhan. Tapi kalau orang punya buah roh, tidak mungkin. Makanya itu bicara karakter. Sikap Kristus, kelakuan Kristus. Oleh karena itu, mari jemaat sekalian, renungkan kebenaran firman ini. Terimalah pimpinan Roh Kudus supaya kita meninggalkan dosa dan kejahatan kita. Kita tidak kompromi dengan dosa. Kita tinggalkan ketidaktaatan. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita mentaati firman Tuhan. Apapun kata perintah Tuhan, kita taati. Disitulah kita melangkah dan hidup dalam kebenaran. Tanpa ketaatan pada firman Tuhan, kita tidak melangkah dan kita tidak hidup dalam kebenaran. Jangan lupa, ada masa penghakiman. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus sebagai roh penghibur, roh pemimpin, roh kebenaran, roh yang memampukan. Ingat, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, soal mau atau tidak mau. Dan semuanya kita responi, saya mau. Bisa masing-masing di rumah berkata saya mau? 1, 2, ya. Saya mau. Ya, amin.
Oleh karena itu, terimalah pimpinan Roh Kudus sampai garis akhir kita hidup dalam kebenaran, sehingga masa penghakiman kita tidak takut lagi. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tidak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan. Kami yang sudah Kau tebus dengan karya Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan Yesus menampakkan diri menunjukkan dia bangkit. Akhirnya dia naik ke surga. Yesus yang sama mengirimkan Roh Kudus supaya memfollow up pekerjaan Yesus yang sudah mengalahkan dosa, supaya kami tidak lagi main-main dalam dosa, tidak kompromi dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan, jika ada di antara kami semua, tidak terkecuali siapapun kami, diinsafkan kami akan dosa, diingatkan kami masih berbuat dosa, ampuni dan ampuni kami Tuhan. Roh Kudus tolong karya Kristus melalui kematian dan kebangkitannya itu di follow up dalam diri setiap kami Tuhan. Dan juga akan kebenaran. Karena Yesus sudah naik ke surga, maka kami harus jadi surat-surat terbuka menampilkan karakter Kristus supaya dunia banyak melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus, lutut bertelut dan mulut mengakui Yesus Tuhan. Oleh karena itu, tolong setiap jemaat-Mu Tuhan meresponi pekerjaan Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran. Karena karya Roh Kudus terutama kami hidup dalam kebenaran. Jika ada hal-hal kami tidak benar jadi suami, tidak benar jadi istri, tidak benar jadi anak, tidak benar dalam segala aspek, ampuni dan ampunilah kami Tuhan. Roh Kudus tolong jemaat-Mu memfollow up pekerjaan Roh Kudus oleh karena karya Kristus, supaya kami semua hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga semua ini nanti ketika kami masuk pada masa penghakiman, hal itu tidak menakutkan kami lagi. Tetapi itu masa-masa yang kami tunggu-tunggu. Sehingga kami bisa berjumpa muka dengan Tuhan. Dan kami berdasarkan kehidupan kami yang dipimpin oleh Roh Kudus, kami bisa berkata, I love you Lord. Kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Karena Engkau berkata, jikalau Engkau mengasihi aku, Engkau menuruti segala perintah-perintahku. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu GBI Senan City dimanapun mereka berada. Semua cabang-cabang berkati Tuhan. Untuk hidup dalam kebenaran, mentaati firman Tuhan sebagai bukti utama kami semua dilawati oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Senangkan hatimu Tuhan, sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjemahkan dan materaikan firman ini dengan segala kekayaannya dan memberikan kemampuan setiap kami mengimplementasikannya, dan Bapa ditinggikan, Yesus dipermuliakan. Haleluya. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan